Iyain Podcast di sesi Capruk Tem, ngecapruk bareng Yani dan Intan. Di tengah kita ada siapa Yani? Ripa dan Pak. Jujur, gimana? Apa gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf sedikit apa ya, nervous gitu. Alhamdulillah. Ya, ini guys, tamu pertama kita. Ya pastinya susah banget untuk diajak. Ya betul sekali. Paksaan. Butuh pembujukan berapa kali Tan? Ini banyak. Nah jadi kius ya. Nah jadi kalau ya. Nah, ya jadi. Nah guys, kita punya tema gak teh? Temanya tuh tentang apa sih? Jodoh ya. Jodoh. Jodoh dan ya Tentang jodoh tapi kan depannya mah yang ngalir aja ya. Ngobrol kemana-mana apa aja gitu ya. Anggap aja tidak ada kamera, oke? Jangan tegang. For your information guys, Ripa ini teman kita dari SD. SD, ITS. TK ya, kita tuh bareng TK. Oh iya sih. Iya, dari Budi Asti. Kamu di Budi Asti TK? Iya. Tapi bukan jodoh kita. Di TK tapi beda tahunnya. Beda sama. Soalnya orang mah tuh TK, orang tuh TK. Beda sama. Berarti di TK. SD barengnya, SD MTS bareng, bareng. MTS Pernah sekelas gak sih? Gimana? MTS? Kita 7C. 7C. Oh iya pas 7. 7C. Pas Delapan pisah ya. Depan Kita pisah. 9 pisah. Misalnya aku di sini pagi pun sekelas kan sekali ya. 7C. Apa kamu buangan 7 deh? Bukan? Bukan 7 deh kan? Tadi kan? Iya betul. Iya, aku 7C jadinya. Nah, kalau namun si Ripa SMA pisahnya? Bisa. Kita bareng. Kita bareng beda Ini sama di kelas. Nah, kalau Fala ini adik kelas. Beda sama tahun? Ya setahun doang. Setahun. Dia best camp kita guys pas SMA. Iya. Baru sebelah mengpal. Baru sebelah naik Fala. Pokoknya mah itu. Sampai sekarang juga masih buka ya. Iya betul. Jadi gitu guys, mereka adalah teman-teman kita. Sekolah di Darul Aman. Yes. Teman-teman kita Wah, kalau si Palah mah aku baru lagi di kampus maksudnya. Di kampus. Jangan suka ya ke sesi tanya jawab bareng di kampus. Notol katanya guys. Info loker guys ya. Info loker. Kebetulan masih Baru. menikmati rebahan. Oh iya, gimana live after skripsi coba? Skripsi. Ya, Live after skripsi. alhamdulillah tidak punya beban lagi. Anjay. Pusing nak rasa ada yang punya apa? Bikin status deh. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah terus. Alhamdulillah sudah selesai. Ya. Tapi dia tuh sih Pak abis skripsian pasti apa hilang momen sibuknya teh. Iya, nggak punya ini lagi kesibukan. Dia punya kesibukan kan, jadi nanti Kayak kehilangan udah. juga ya. Iya. Tapi udah cepet selesai mungkin Iya. ya. Kalau di terus ya nggak selesai. Tujuan awalnya kuliah mau kerja apa enggak sih gitu cari ilmu dong. Ya tujuan pertama mah ya mencari ilmu ya. Pasti Buat kerja itu bekal bonus. kedepannya gitu ya. Nah kalau untuk pekerjaan sih ya kalau ada pekerjaan ya alhamdulillah ya gitu ya. Kalau misalnya ini ya dicarilah, pengen kerja mah ya nyari lah. Jurusan ada sih perbankan ya? Iya. Berarti Tapi emang nggak ke bank apa terpatok enggak? pengen ke situ sih. Di mana Mana aja kerja, rezekinya di aja. mana rezekinya aja. Yang penting mah halal. Iya. Ya kan tujuan awalnya juga ya nyari ilmu bukan buat nyari kerja juga buat bahan bekerja. Ini mah tujuan orang kuliah kan beda-beda ya. Iya, ada yang pengen kerja. Kerja, ada yang gelar doang. Ada yang apa kalau jadi guru kan ya guru tuh kayak pengen naik taraf jadi kepala sekolah tuh biasanya suka kuliah dulu. Nah, iya. Ya, Kalau dari segi materi main menyusul mungkin ya. iya. Maksudnya, kita nggak ngalamin nih pas SMA-nya misalkan Iya. kita Jauh mah Maya, wadah semester. Tapi ada untung mah tadi Darul teh ya bahasa Arab jeung bahasa Iya, Inggris jadi- teh jadi lumayan lah gitu
teh? Kan masih semester awal, pelajarannya masih yang Umum. umum, bahasa Indonesia, PPKN, bahasa Arab, bahasa Inggris gitu, PAI lah. Jadi kan Unggul lah ya. kurang lagi yang SMA, jadi kan yang semester 2, semester 3 nah baru materi baru. Jadi punya wawasan baru, punya ilmu baru. Teman baru. Temen juga ya, alhamdulillah. Walaupun Hidup ada baru. SMA, Teman hidup baru. teman hidup baru. Oh itu belum tentu belum ada. Terus saya tuh penasaran, berarti belum pernah pacaran ya Pak? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah. Alhamdulillah belum. Alhamdulillah. Dari Tapi zaman nih, kecil. misalkan ya, aku jadi ikut nanya boleh ya? Boleh, boleh. Ya. Misalkan pengen kayak dapet jodohnya tuh dari segi apa, misalkan udahlah gimana sendiri aja, misalnya mau nyari sendiri atau mau dikenalin atau Ya. misalkan gimana Gusti Allah Kumaha aja. gimana ada yang datang ke rumah? Ya kalau pasrah banget ya gak boleh ya. Harus tetap Berusaha, berdoa. Ya gimana ininya aja sih. Gimana datangnya aja, mungkin gitu ya. Berarti kalau dijodohin juga nggak apa-apa mungkin. Ya gak apa-apa. Boleh Tapi kalau langsung si jalur laki-laki bapak ya juga. Ya yang Story. penting Yang baik penting ininya, itunya ini apa? demi akhiratnya ya. Iya. Ya. Tapi ente menjalani hidup kan Tanpa tanpa pacaran ya? Apakah emang pernah tuh sih kayak kayak Bete, sekali-kali iya. mah kayak kayaknya saya pengen deh kayak si ini gitu. Itu Enggak ya. Kabita. hebat sih ya. Saya mah suka salut ke orang yang belum pernah pacaran. Dia tuh gimana ngejalanin hidupnya? kayak Gitu hambar kan. nggak sih gitu ya? Gitu Kayak kan. untuk penyemangat Ada nggak sih? teman-teman pasti pacaran kan? Iya. Pada pacaran. Terus nanti nanggepinnya kayak orang lain pacaran saya enggak. Terus ada biasa apa kayak yang besar gitu kan? Biasa Ya banget. udah bodo amat, hidup mereka kan punya hidup sendiri kan, kita juga Iya betul. ya cari kegiatan yang positif aja ya, walaupun itu juga ya itu kan kembali lagi ke masing-masing ya, pendapat masing-masing ya. Menurutku ya begini gitu. Berarti masih ya, emang usaha yang- tidak minat gitu ya. Berarti belum. Nanti juga kalau udah waktunya mah Iya, masalah sombong pasti ketemu. pasti ketemu. Terus rasa juga mulai muncul. Intinya mah menuntut ilmu mah dari mana aja, kapan Iya aja. betul. Semua juga bisa jadi ilmu. Pas dari Darul mah gimana? Di mana baik, Iya, kata baik, baik, muntah muntah ngajar, ngajar, ngajar. ngajar. Gitu. Jadi gimana Rifa? Ibu, Nah ya. lagi apa? Mil. Jadi gini guys, ada satu hal menarik yang kita Ya, dari- ambil dari kisah hidupnya Rifa. Ya, Dan ini Inti menurut aku dari- pribadi lucu bukan Ya. lucu ya, lucu dan terus bisa jadi Campur inspirasi aduk ya. buat orang lain juga deh. Apa itu? Pas kapan ya? Malam bukan minggu, minggu kapan? Sampai kapan ya? Minggu apanya? Baru yang cerita deh, baru-baru Oh cerita iya, tentang cerita kemarin. Heeh. lah. Nah ternyata Rifa tuh setelah perjalanan hidupnya mencari pasangan hidup, ada momen dimana dia itu ketemu jodohnya itu lewat jalur doa yang spesifik. Ya. Jadi kan kebanyakan orang kayak ya Allah semoga jodoh saya tuh baik udah tok gitu kan. Nah ternyata ketika kita datangin jodoh yang baik teh kadang mah di belakang kata baiknya teh ada kekurangannya apalah. banyak. Nah, Tuh. pas waktu itu Rifa main ya sama kita bertiga tuh, ternyata dia tuh cerita satu hal yang lumayan menarik menurut aku dan aku belum pernah nyoba itu. Ya betul. Nah, ini kan bisa dicontoh iya. buat mereka berdua. Iya betul. Sangat menginspirasi. Iya, yang tentu belum saja. menemukan jodoh yang ya mungkin ya kayak terbesit pengen Iya. tiba-tiba kayak Meniru. mungkin ini sudah saatnya saya mencari pasangan hidup gitu. Buat penonton juga ya. Nah, buat penonton gitu. Siapa tahu bisa jadi inspirasi. Jadi gimana tuh Pak? Awal mula kamu ingin berdoa untuk mencari pasangan hidup? Ya kalau masalah doa pasti setiap hari ya suka ngedoa gitu. Iya, Tapi betul. sebelum kejadian yang doa ini, aku di sholat 5 waktu, di sholat tahajud gitu ya. Ya udah doanya ya Allah minta yang terbaik menurutmu aja gitu. Soalnya kayak udah bingung mau yang kayak gimana lagi. Iya. Dan kebetulan lagi berada di posisi trauma gitu. Awalnya udah berapa tahun ya? Ya mau kurang lebih 5 tahun sampai detik ini. Nah trauma kan, kayak ya udahlah nggak mau dapet cowok lagi gitu. Tapi kalau misalkan ada cowok ya udah minta yang terbaik aja. Awalnya begitu. Nah terus pas satu waktu di bulan Syaban
Saban tahun kemarin berarti ya. Kalau bulan Masehi ini bulan apa kira-kira? Nggak tahu, Januari nggak tahu Februari lah. Awal-awal. Ya, nggak tahu Januari Februari tahun kemarin berarti ya. Tahun sekarang nggak? Sekarang baru ya, berarti Januari Februari 2025. Kan ada bulan Saban tuh yang katanya doa yang diijabah, yang pasti diijabah, dikabulkan. Aku iseng awalnya ya, nulis doa untuk diri sendiri, nulis untuk doa orang tua dan untuk jodoh. Karena kalau untuk karir ya Allah, aku nggak bergelar gitu. Kalau masalah karir nggak dicantumin gitu ya. Terus ya udah doa untuk diri sendiri, berebet panjang. Ada di HP lah, aku tuh disimpan ya gitu. Ternyata udah gitu teh, berebet terus untuk jodoh kayak apa ya, panjang dah intinya. Salah satunya itu kayak harus cowoknya gimana. Ya kan aku awalnya pengen santri, dari awal santri gitu ya. Ternyata sampai detik ini kok bukan santri gitu ya. Aneh banget gitu. Terus belum sadar tadinya kenapa aku bukan santri dapatnya. Terus pas ngecek HP ternyata di save di HP tuh dibaca lagi doanya. Oh ternyata doanya tuh nggak ada kata santri, yang dikabulinya itu yang doa yang ada di tulisan. Salah satunya ya Allah pengen cowok yang mapan dari segi pekerjaan, yang bertanggung jawab, yang pengen orang tua mertua yang sayang, seperti menyayangi anak-anaknya. Terus aku teh berdoa ya Allah nggak mau punya tetangga gitu ya. Kenapa nggak mau punya tetangga? Spesifik ya nggak apa-apa punya tetangga, tapi tetangganya kayak keluarga gitu. Nyantuminnya gitu di doanya. Terus pas aku nganjang, setelah lamaran kan ada nganjang ya, ternyata rumah dia tuh di ujung. Jadi nggak ada tetangga. Ada tetangga seberang lagi itu adalah uak-uakannya, bibinya kan benar. Tetangganya masih keluar. Kata aku lah, kok ini doa-doa aku dikabulin semua gitu. Pas dicantumin yang doa itu tuh pas di Bandungan sama si A yang sekarang, benar semua kayaknya gitu. Kenapa gitu ya, dari segi apapun lah, dari segi tulisan yang aku tulis kok bener semua sih kata aku. Apakah emang doa itu harus spesifik? Nah sebelum datang yang ini, pas kan berdoa itu Februari, bulan Maret lah kalau nggak salah, nggak tahu, sebelum puasa pokoknya ada cowok yang dari orang luar kota lah pokoknya ya, itu mah santri. Nah santri datang ke rumah, udah datang ke rumah teh nunggu jawaban 1 bulan 2 bulan teh belum ngasih jawaban ya si cowok itunya teh. Terus tiba-tiba ada datang lagi yang ini nih, kata bapak aku nanti dulu katanya, yang dari sananya belum ada jawaban. Kan nggak boleh ya Minang orang Iya. Minang tuh ya. Ya makanya dari pihak keluarga aku langsung menghubungi yang itu, katanya gimana nih mau lanjut nggak, intinya begitu. Soalnya ada yang datang lagi gitu ya. Terus kata orang sananya dari segi ekonominya belum siap katanya gitu. Kalau mau dipaksa sekarang, misalkan dipaksa khitbah dulu gitu, takutnya nunggunya lama lagi Paknya, katanya kasihan gitu. Kalau ada yang datang lagi, enggak tampi wae si cowoknya teh. Ya udah, kita ngebatalin yang itu, kita nyoba nge-ACC yang sekarang. Nah udah berdoa yang itu tiba-tiba cowok tuh langsung berdatangan begitu teh. Kata aku teh barusan doa yang ini spesifik ini langsung pada datang gitu. Kalau yang doanya yang biasa-biasa aja mah nggak ada, nggak ada yang datang gitu ya. Ya mungkin udah waktunya juga sih ya, tapi kayak ya Allah apakah doa ini yang dikabulkan gitu, spesifik lah banget pokoknya panjang ngederedet gitu. Sudah gitu teh datanglah yang ini diterima ya sama keluarga aku teh. Nah dari proses perjalanan mau menerima si AA nya teh, aku tuh belum tahu wajahnya, belum tahu iya, belum tahu wajahnya, belum tahu keluarganya, belum tahu rumahnya, pokoknya belum tahu segalanya. Aku diinterogasi tiap hari, hampir kurang lebih seminggu. Itu jadi lewat telepon orang tua gitu ya. Terus aku teh setiap hari menghindar dari orang tua. Kenapa? Karena pusing. Iya pusing, karena hari itu juga harus ngasih keputusan gitu. Aku nggak bisa gitu, soalnya lagi trauma gitu, sampai nangis depan orang tua. Mau
sama cowok lagi. Ya gak mau, soalnya lagi trauma kata aku teh. Jadi kata bapak aku, kalau empat trauma baik cina sampai ira hage trauma baik cina Gak mah sembuh-sembuh lah itu namanya. iya nggak sembuh-sembuh katanya gitu. Terus kata ibu teh, ya udah gini aja, udah siap nikah belum katanya gitu. Ya kalau udah siap nikah mah apa salahnya untuk menerima yang ini gitu. Ya aku teh nangis. Terus udah detik terakhir harus ngasih keputusan, aku menjawabnya ya udah bismillah aja. Nah aku bilang bismillah aja tuh belum tahu aja si AA belum. Kan kalau orang lain kalau mau nerima harus tahu dulu ya apakah ganteng atau minimal tidak. ngeliat dulu kan. Iya, dari foto pun aku nggak tahu, dari foto foto nggak tahu, pokoknya nggak tahu lah, pasrah gitu ya. Terus itu teh bulan Mei, bulan April akhir lah, terus bulan Mei awal keluarganya ada silaturahim ke rumah. Nah itu status aku kan udah nerima, mau nolak pun gimana ya kalau udah ke rumah, meskipun baru tahu wajahnya juga. Kata aku teh, oh ya itu ya udah nggak apa-apa gitu. Pasrah aja gitu, masa harus nolak di depan orangnya sekarang itu kan nggak bisa. Udah datang ke rumah juga ya nggak boleh ditolak gitu. Ya udah dari sana pas datang pertama langsung minta tanggal khitbah. Terus Mei ketemu pertama di rumah, terus ketemu keduanya pas khitbah. Jadi gitu, jadi kalau udah waktunya mah yang dimudahkan segalanya. Terus mau kalau orang mau enggak ya udahlah pasrah gitu. Udah aman cari nu ganteng. Dan kalau udah tua mah luntur gantengnya juga ya. Jadi ya udahlah jangan mandang apa ya. Ya, mandang Ya fisik nggak apa-apa gitu. Cuman ya mau sampai manapun ngebandingin pasti ada kurang lebihnya lah. berarti intinya mah jangan banding-bandingin lah, kayak udah Iya. ada si A bandingin sama si B, gak bakal habis ya Nggak Ki. bakal habis aja. Iya, betul. Nggak banding sama ini, nggak bandingin sama kayak pasti ada plus minusnya lah. Si A plusnya ini ternyata minusnya ada di si B, kan pusing. Kan cewek emang gak bisa punya dua cowok. Nggak bisa. Nah terus nanti ya kan bukan santri dia tuh ya Allah asa berat nggak nerimanya mah karena bukan santri. Kalau santri mah dari hati kecilnya juga udah nerima langsung gitu. Karena ini bukan santri jadi kayak ya Allah gitu. Ada keraguan sedikit lah. Iya, beratan kok untuk nerimanya teh. Jadi di omongan gitulah kata Sunda. Di omongan sama bapak ya udah nggak apa-apa yang nggak santri juga gitu. Ya kebetulan dia kan kerja di rumah sakit gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa coba teh emang empan kuno sih yang santri teh gitu. Emang sudah aku kan aku pakaian suka gamis gitu ya, kalau sama santri lagi kan nyambung. Menerima kostum aku gitu. Sedangkan kalau orang yang bekerja kan kayak outfit gitu kan nggak bisa. Iya nggak bisa gitu. Suka pakai gamis, pakaian sederhana gitu doang pengen santrinya mah gitu. Di luar itu mah ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kebetulan yang si A ini mah emang keluarganya juga Agamis. iya agamis gitu. Alhamdulillah jadi nyambung gitu. Pas ditelusuri kan nyambung. Alhamdulillah kakak ipar pada baik gitu, mertua baik. Pas lah ya, sesuai jam si list di doa ya, sesuai di list doa semua pokoknya kalau mau dibacain lah pokoknya. Ya aku juga diceritain ke keluarga bahwa ini tuh kayaknya doa yang aku ucapin. Terus kata kakak aku mungkin pas empang doa tuh malaikat teh ngalewan gitu jadi langsung apa nih? gitu jadi langsung dikabulin gitu. Kayaknya menarik keren. Iya. Kalau yang nggak untuk diri sendiri, untuk keluarga mah itu mah biasa lah doa ya Allah semoga rezekinya lancar kayak gituan. Kalau pada jodoh mah ya pasti disebutin lah gitu. Tapi sekarang udah nerima suara. Udah nerima. Udah sayang. Itu ya. Ngikutin. Kalau masalah bogoh ke bogoh mah ngikutin. Yang penting Tapi sayang. rasa cinta kan bisa tumbuh. Ya, yang penting orang tuh nu diudag-udag ulah sampai orang nu muda-muda gitu. Tuh cewek-cewek dengerin guys. Ya, jangan karena bogoh pisan orang mani berdagangan gitu guys. Bombing. Iya. Jangan pokoknya nama orang tuh kudu diudag-udag, diusahakeun kalau di sana gitu dah. Ya, jangan terlalu kecintaan juga lah. Ya, betul. Sakit. Ya Pak. Ya betul. Begitu Pak. Karena apa ya? Ya riskan juga sih kalau cewek udah kecintaan banget sama cowok mah gitu teh. Apalagi misalkan kalau keluarga cowoknya Nah, Hari yang kan emang ente belum pakai, tapi kan mungkin adalah harapan ke depannya Iya. gitu kan. ya, Hampir sama kayak si
Rifa nggak kayak misalkan Ya pengennya itu yang baik, jangan yang intinya mah Ya. karena kan kalau apa ya pacaran mah kan nggak cocok udahlah. Udah putus. Saya kamu terlalu baik untuk aku, dia kan misalnya isokan itu ya padahal udah nggak baik kamu kan lagi putuskan dia kan. Iya, Gitu. betul. Terus kalau nikah mah kan dua keluarga nih. Ya menyatukan dua keluarga. Kitanya udah klop misalkan. Kan kalau keluarga mah nggak tahu. Klop Iya, juga. betul. Gitu. Itu kan yang pusing mah. Kedua kita udah klop ternyata keluarganya nggak klop. Nyari lagi. Padahal sama keluarganya klop kita yang udah klop. Gitu ya. Iya. Nyari lagi gitu kan. Jadi gimana caranya kita pandang baik sama keluarga mereka juga klop sama keluarga kita, tapi nggak ngerubah sisi diri kitanya tuh. Kan Iya, ada aja kayak iya. orang di rumahnya ternyata bukan kayak gini, di jadi rumah pengen berubah biar biar terlihat ternyata pas sudah nikah ternyata emang dia males orang itu bahaya juga. Iya, bahaya. Jadi jangan cuma Siksa diri. ngambil hati mertua doang gitu nih. Tapi ya to be continue, kalau mau ya udah sekalian aja berubah jadi baiknya gitu. iya Jadi jangan berubah pas biar kelihatan aja. iya jadilah diri sendiri. Nah, itu Itu dia. mantap, be yourself kayak gitu ya intinya. Kalau kalian punya target kayaknya mau sakit udah deh kayaknya gitu. Aku awalnya pengen nikah muda awalnya. Pengen nikah umur 22. Iya. Makin kesini makin pas lah ya udah. Seberjalan Makin aja. kayak aja, karena gitu. mungkin dulu mah ini Rip ngelihat fenomena mungkin ya. Iya. Kalau aku pribadi kayak lihat fenomena, wah umur segini udah pada nikah terus kayak bahagia tuh ngeliatnya kayak ngeliatnya, bahagia, iya. enak gitu tuh. Nah makin kesini kayaknya enggak deh, karena kayak nikahnya udah semudah itu ternyata ya gitu. Iya. Ternyata nikah udah semudah itu ya. Preparing buat nikah juga kan udah semudah itu. Ya, rumit. Rumit banget. Kayak ya kalau hubungan kan masih ada cekcoknya pasti. Iya pasti. Apalagi kalau udah nikah kan cekcoknya nggak mungkin cuma sama Dia pasangan. aja Gitu. sama keluarga. Keluarga sama siapa gitu. Sama tetangga. Ada yang bikin ini. Yang paling ditakutin sih itu ya sebenarnya. Iya, karena omongan tetangga tuh. Ya, itu Ada kan. ini ya, ada pepatah Sunda tuh bilang hade goreng diomong. Hade orek ku omong hade orek ku bahasa. Itu nama kita baik diomongin, Jelek kita juga ya. tidak diomongin. Apalagi gitu. Itulah kan. tetangga. Oke guys, itulah pembahasan kita. Ternyata gak kerasanya. Iya. Gak kerasa ini orang-orang yang tidak mau podcast kayak ngobrol capruk 30 menit. Sebenarnya Mantap. kagak kerasa sih ya. Iya, Jadi- itu nama mulai aja lah dulu gitu tuh. Nanti juga ini. Jadi kesimpulannya apa nih kira-kira obrolan kita hari ini? Dari Ya gini, kalau Pala ini kesimpulannya kalau misalkan habis lulus tuh habis lulus menurut Pala lagi nih sarjana tuh harus kerja nggak sih gitu? Ya kalau pandangan orang mah ya Beda-beda. iya gitu ya. Hmm. Kalau nggak kerja gitu ya. Iya betul. Ya gitu. Ya inti nama nggak semua orang kuliah tuh untuk kerja. Iya. Nggak semua orang kuliah tuh untuk kerja. Ada yang Pengennya untuk menuntut dimanfaatin. ilmu, ada yang untuk gelar, ya, Ada yang untuk pelarian hidup. Iya, biar sibuk aja gitu. Cari kesibukan. Intinya jangan pernah malu jadi pengusaha kalau pas udah jadi sarjana intinya. Iya, betul. Kalau dari Empak, kalau dari Rifa Sok gimana? simpulin lah sama Intan. Gimana ya kalau menurut jodoh ya? Ya tadi Ya bukan coba jodoh aja lah. Nah, Kalau bebas. masalah doa mah Kalau gitu. doa amanya tidak mah kalau kalian mau mungkin selama ini doa-doa kalian tuh kayaknya belum ada yang terkabul gitu kan. Nah coba tips dari Rifa itu tadi doanya lebih spesifik, entah tentang karir, entah tentang apapun lah gitu. Betul. Apalagi Bukan tentang cuma kehidupan jodoh. kan, tentang jodoh bisa, tentang diri sendiri bisa, keluarga bisa. Cobain ditulis, terus kayak didoain gimana-gimananya. Kalau misalkan emang insya Allah ketemu lagi bulan Sya'ban, ketepatannya pas tanggal itu kita coba. Tapi ya doa mah di hari apapun, kapanpun Iya, juga betul. insya Allah lah mustajab gitu teh. Apalagi kalau kitanya juga sungguh-sungguh kan. Gitu guys, gimana hari ini? Seru? Masih tegang? Jangan Masih tegang ternyata guys. pengalaman pertama diajak podcast. Depan kamera. Sebenarnya kalau berbicara depan umum itu udah
biasa ya. Udah biasa. Cuman kalau menghadapi kamera, Padahal Aduh, gak ada siapa-siapa gitu. karena ditonton kan, Iya, alhamdulillah, publik alhamdulillah lah mereka sudah mau hadir di acara ya kita. itu membantu project Intan sama Yani. Terima kasih. Terima kasih. Oke guys, gitu aja sebelum ditutup seperti biasa kata-kata hari ini ya nih. Baik, kata-kata hari ini, jangan khawatir tentang apapun di dunia ini, karena kalau sudah menjadi takdirmu, maka takdir itu akan mencari jalan untuk kamu sendiri, Untuk bertemu gitu. ya, untuk bertemu dengan Kelas, kamu. kelas. Kalian ada nggak? Nggak tahu. Ayo. Apa ya? Apa kata-kata hari ini parah? Ya kalau aku apa ya, keluar dari tema nggak apa-apa. Bebas. Apa aja. Emang ya kerja itu capek, tapi lebih capek lagi nganggur. Kalau Kalau nganggur, nggak kerja. Sekali Nganggur. semangat intinya ya jangan ngeluh, yang kerja jangan ngeluh, yang kuliah jangan tetap ngeluh. semangat. Apapun itu pekerjaannya pasti capek, tapi lebih capek lagi Kalau kerja. Betul. Capek. Tidak ada hidup tanpa masalah dan Iya. tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Oh, kelas boy, kelas ini kelas. Guys, kata-kata hari ini, semua orang punya impian dalam pernikahannya, tapi gak semua orang itu bisa menikah dengan pilihannya. Namun kamu harus ingat, siapapun yang datang ke kehidupan kamu saat ini, percayalah itu adalah pilihan dari Allah untuk kalian yang terbaik. Guys, gitu. Terima kasih sudah datang. Oke, Terima terima kasih. Ya, Terima kasih.